Halo guys, balik lagi sama gue Yosholo, Yoshi Setiawan, dan selamat datang kembali lagi di channel Yosholo. Dan untuk hari ini gue sekarang lagi berada di Foot Locker Kota Casablanca. Nah, jadi hari ini gue lagi mau ngeliat launchingnya Reebok BB 4000. Nah, ini seperti yang gue pakai sekarang nih, lihat nih tuh. Jadi kebetulan ada launching day-nya ya kan. Jadi gue lagi kepengen banget untuk lihat instalasi-instalasinya dan juga inspirasi terhadap colorway-nya, dan juga memang rilisan ini sih bener-bener gue tunggu-tunggu banget nih kebetulan nih dari Reebok ya kan. Dan ini kebetulan di Foot Locker Kota Casablanca. Di atas lagi ada stage dan instalasi juga. Di kiri gue juga ada instalasi Reebok, sekaligus juga ada beberapa influencer-influencer dan juga ada ngabuburit bersama BKR Brothers dan juga ada karaoke. Pokoknya it's going to be so much fun. Anyway guys, kita langsung aja lihat instalasi Reebok yang ada di Foot Locker Kota Casablanca. Let's go. Oke guys, nah sekarang ini gue lagi berada di B-Box Lab nih. Nah jadi ini lokasinya di Foot Locker Kota Casablanca, dan memang kalau yang di B-Box ini tuh sebenarnya tuh lebih memberikan kita tuh kayak experience dan juga adanya instalasi di dalam yang menceritakan tentang sejarahnya Reebok BB 4000 gitu, dari pewarnaannya, dari siluetnya, dari deconstruction of the shoe, disassemblingnya gitu, dari bagian upper, mid dan juga outsole-nya, semua itu juga ada di dalam, termasuk juga untuk bagian pewarnaan atau colorway-nya. Nah, anyway, gue udah gak sabar banget, kita langsung aja masuk ke dalam. Let's go. Oke, nah ini sekarang kita udah di dalam nih guys nih. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat nih, memang feel-nya tuh kayak vintage vibes banget ya. Kalian bisa lihat nih dari poster-posternya aja, warnanya tuh lumayan kepop banget. Nah, ini nih Reebok BB 4000 ya. Jadi dari siluetnya pun juga menurut gue sih memang rada vintage gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat bagian sini. Sorry ya Pak. Nah, ini dia nih sepatunya nih, Reebok BB 4000. Nah, kita bisa di bagian penggunaan material aja itu dia juga hampir menggunakan semua ya. Ada di sini ada nubuck, ada suede, ada leather gitu kan. Dan dia kapsul gitu. Dan di bagian bawahnya nih juga midsole-nya juga ada bentukan yang benar-benar kayak rada vintage banget. Dan untuk pewarnaannya juga mereka nggak full menggunakan warna putih, tapi juga ada penggunaan warna grey, aksen-aksen yang lainnya. Dan memang kalau kalian nggak kelihatan, ini bagian di laces-nya tuh dia tuh kayak apa, rada-rada yellowing sebenarnya sih. Itu biar bisa memberikan rasa vintage look-nya itu loh. Itu yang menurut gue sih gokil banget. Nah, ini ada colorway satu lagi nih. Jadi sebenarnya lebih beda di bagian swoosh, di bagian striping-nya aja nih. Bagian sini nih dia menggunakan warna navy, ya kan. Nah, ini kan kalau misalnya kita ngomongin tentang sepatunya, pasti pengen banget kan kalian tahu tentang sejarahnya nih, mulai dari colorway-nya dan juga disassembling dari sepatunya gitu-gitu. Dan itu ada semuanya di sini. Nah, kalian bisa lihat nih di bagian sini, ini juga ada kayak pas pertama kali mereka nge-sketch gitu kan. Kita bisa nih dari bagian sketch gambarnya tuh ada sampelnya juga, ya kan tuh. Dan ini kayak mungkin bisa dibilang kayak semacam mood board gitu kali ya. Kalian bisa lihat nih mood boardnya tuh kurang lebih ini dipakai untuk orang-orang yang memang kayak pengen tampil sporty casual juga. Sekaligus kita bisa lihat juga di sini, ini juga ada kayak trialnya nih. Jadi dikasih tahu nih kayak problemnya itu apa. Problemnya tuh misalkan need basketball energy into regular lifestyle. Jadi incorporating basketball energy into lifestyle juga kan. Dan terus bisa di sini ada tulisan inspired by 80s fashion trend. Makanya kalau kita lihat dari pewarnaannya itu memang rada-rada vintage gitu. Ada yang menggunakan warna forest green dan juga maroon dan lain-lain gitu ya. Jadi ini sih mereka bener-bener ngekulik banget gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba cek di bagian sini. Nah, ini kayak dari pas pertama kali di sketch nih, ya kan? Ibarat lo mau bikin sepatu gitu, udah pasti lo pertama-tama mulainya tuh pasti dari sini, gambar dulu, gambar rough sketch-nya gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih untuk bagian colorway-nya tuh ada warna maroon, warna kuningnya, tapi bukan kuning yang ngejreng gitu loh. Ada forest green juga, ada pine green juga, jadi warnanya tuh bener-bener apa ya, vintage banget gitu loh. Dan memang menurut gue sih itu terinspirasi dari kayak varsity letterman jacket yang tahun-tahun 80-an gitu loh. Nah, kita bisa lihat di bagian sini, ini adalah kayak kurang lebih deconstruction, disassemble dari bagian Reebok-nya nih. Jadi bener-bener dikasih lihat nih dari bagian upper, terus juga bagian outsole-nya. Keren banget, gokil. Nah, terus, wah ini yang paling keren sini. Coba kita cek ya. Oke, nah ini kita bisa lihat
instalasinya sih gokil banget sih. Nah, tapi ada yang lebih gokil lagi di belakang gua. Nih lihat nih. Ini yang penggunaan warna marun dan juga warna yellow-nya juga ya. Tapi yellow-nya tuh dia lebih kayak mustard gitu loh. Jadi bukan yang yellow yang nge-pop gitu yang terlalu modern. Jadi ini bener-bener lumayan vintage kalian bisa lihat sendiri nih. Jadi bener-bener marunnya tuh suede semua dan di bagian dalam tuh kayak ada mustard color gitu. Ini menurut gue sih bener-bener dapet banget feel vintage-nya ya, dan juga liningnya dan lain-lainnya bener-bener gokil banget sih. Oke, nah ini videonya nih, jadi ini kayak bisa dikasih lihat nih kayak penjelasan dari B-Box-nya aja sih sebenarnya sih, dan juga dikasih lihat kayak inspirasinya tuh gimana, terus juga ada historinya juga nih ya kan, history dari Reebok itu sendiri, journey-nya juga nih di saat pertama kali Reebok membuat sepatu dan lain-lain. Pokoknya sih gokil banget sih. Jadi kalau misalkan kalian kesini pun tuh kalian benar-benar kerasa banget rasa feel vintage itu dapat banget. Contoh untuk bisa mengetahui apakah kita dapat feel vintage atau enggak, lihat ke belakang deh. Tuh. Ini benar-benar ada banyak banget kayak peralatan kayak mesin jahit tahun 80-an, TV-TV yang tahun lama juga gitu. Terus juga obviously di tahun 80 disco ball sih penting banget sih. Ini penting banget. Gokil. Oke. So, anyway, itu sedikit sneak peek dari B-Box. Jadi kita coba langsung aja naik ke atas dan kita langsung review sepatunya, sekaligus juga ngobrol sama teman-teman kita yang lain untuk nanya opini-opini mereka juga. So, kita langsung aja ke lantai 2. Let's go. Oke guys, jadi inilah Reebok BB4000. Jadi sebenarnya tadi kan kita udah ada kayak quick review gitu kan, tapi gue pengen nge-review secara in-depth dulu sih. First impression, karena gue udah pakai sepatunya, ya kan? Tuh, ini udah gue pakai nih, ya kan? Nah, first impression dari gue, sepatu itu enteng banget dan enak banget. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kayak sepatu-sepatu yang seperti ini sebenarnya sih ya, dia tuh cenderung mungkin kayak berat gitu. Tapi kalau BB4000 ini tuh bener-bener enteng banget. Nah, memang kalau kita lihat dari sepatunya itu memang sesuai sama tagline-nya, yaitu in a life full of trends, always pick a classic gitu. Jadi ini memang sepatu yang terinspirasi dari sepatu-sepatu basket sebenarnya sih ya, basket tahun 80-an, dan di revive lagi nih untuk dipakai lagi nih di era-era sekarang yang mungkin lebih cenderung ke orang yang banyak lebih pakai kayak streetwear dan lain-lain gitu ya. Dan ini memang kalau secara sepatunya sih dia, kita bisa lihat nih ya, midsole-nya nih dia full rubber capsule ya kan, ini full rubber tuh. Dan kita bisa lihat penggunaan materialnya tuh ada suede, ada leather ya kan. Dan pemilihan warnanya tuh juga menurut gue sih benar-benar vintage feel banget ya. Dia nggak terlalu menggunakan warna yang nge-pop gitu, nggak terlalu menggunakan warna-warna kayak warna magenta atau warna merah yang benar-benar ngejreng banget gitu ya kan. Dia lebih prefer untuk mau memakai warna yang lebih kalem gitu ya. Jadi ada warna forest green, glen green nih, ada warna abu-abu, dan juga di bagian sini kalau kalian bisa perhatiin nih, dia laces-nya tuh kayak rada yellow gitu. Warnanya tuh kayak broken white gitu. Nah, itu biar kesan feel vintage itu dapat banget gitu ya. Di bagian tangnya tuh juga dia full leather ya kan, full green leather. Ini benar-benar gokil banget. Ini dari bagian belakangnya juga kebetulan ada beberapa material mesh juga nih, kita bisa lihat ya. Dan leathernya sih empuk banget sih, jujur. Dan overall it's actually a very great shoe, dan menurut gue sih ini juga kalau untuk dipakai sebagai casual wear untuk keseharian pun juga masih oke banget gitu. Dan senada banget dengan temanya, yaitu in a life full of trends, always pick a classic. So yeah guys, this is Reebok BB4000, dan ini sudah tersedia di Foot Locker Indonesia ya kan. Kalian langsung aja datang ke sini karena ada 5 colorway yang dirilis ya kan, nggak cuman yang ini doang, tapi ada juga yang warna dominan putih ya kan. Nanti gue bakal kasih lihat fotonya. Ada juga satu lagi yang warnanya marun yang tadi sempat kita review. Dan ya, ini harganya di Rp1.599.000. Menurut gue bener-bener worth it banget dan cocok banget untuk kalian beli, untuk kalian pakai keseharian nih, mau ke kampus, mau jalan-jalan, mau jalan sama cewek, itu bener-bener cocok banget pakai Reebok BB4000 ini. So ya guys, so this is BB4000. Gue bakal keliling-keliling lagi, sekaligus juga nanya-nanya teman-teman gue yang kebetulan ada di sini, opini mereka tentang sepatunya. So let's go.
Oke guys, jadi itulah keseruan hari ini untuk launching Reebok BB4000 di Foot Locker Kota Kasablanka. Anyway guys, kalian harus banget ngekop Reebok BB4000 ini, dan tentunya kalian bisa ngekop di reebok.id, di website official Reebok, atau kalian bisa langsung datang ke offline store-nya Reebok, atau kalian bisa juga datang ke Foot Locker dan Planet Sport Asia. Dan langsung aja, karena kalian jangan sampai ketinggalan, takutnya malah udah kehabisan size. Oke? Guys, anyway guys, it's been fun, it's been a great review also, dan juga gue bisa nge-experience instalasi di dalam ini, bener-bener keren banget. Anyway guys, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Yosholo, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.